Gua dari mulai SMA dari kelas 1 nyampe kelas 3 gua jualan kerupuk. Makanan ringan. Karena bapak lu juga kan yang produksi kerupuk, Nah, jadi lu iya. kayak jual-jualan nitip-nitip gitu ya. Ke kantin, ke warung bawa nih gua dari rumah tuh udah niat. Seminggu sekali tuh pasti bawa. Jadi buat anak yang kalian juga nonton nih, siapa tahu kan ada yang ngira Bang Viral mah emang anaknya orang kaya gitu, ibaratnya bisa sukses lah, wajar lah. Kadang kalau anak-anak sekarang tuh gitu alasannya, dia mah sukses karena bapaknya punya duit bisa beli ini. 0 nyampe sekarang ya. Dari real YouTube benar-benar jembreng itu ini Buatnya yang bener-bener real dari YouTube gitu ya. Benar-benar real, benar-benar wow gitu. Iya. Menurut gua sendiri gitu. Karena pencapaian ini tuh dibilang gua tuh kayak mimpi kok bisa gitu. Seorang gua gitu Bang Vira kok bisa dapet ini gitu. Kalau lu pengen sukses jangan pernah gengsi dan jangan pernah dibilang apa ya sok jalani aja dulu, jangan lu nunggu harus modal gede, harus modal ini itu kagak. Lu tuh kalau lu benar-benar yakin lu pengen sukses jangan pernah gengsi sama jangan pernah malu gitu. Orang pada malu-malu mulu. Anak zaman sekarang tuh bukan anak zaman sekarang. Orang tuh kebanyakan tuh malu. Belum menjalani belum apa malu. Katanya yang ngehambat itu bukan orang lain tapi diri lu sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue nih Mas Kiki. Jadi kali ini gue mau bikin konten buat di Nusa Kambangan. Jadi biasanya gue bikin konten di YouTube itu kebanyakan buat pribadi. Jadi biar gue agak kelihatan kerja gitu kan. Jadi nggak dipecat dari Nusa Kambangan. Jadi gue karena ini teman gue nih main YouTube, terus dia ada motivasi yang gue dapat gitu kan, dia main YouTube dari mulai 0 bisa sampai dapat ZX hasil YouTube gitu kan. Jadi ini kenalin, namanya, Kita perkenalan dulu. oh ya, ada perkenalan dulu dah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Viral. Jelas Ini kayak kan? pembukaan channel gue sendiri ya. Oke. Intinya nama gue pasti kalian tahu lah siapa gue. Udah nggak aneh lagi kan di Iya, YouTube. iya. Iya. Siapa gue? Nggak tahu. Mister Tuyul jalan-jalan. Di dia ayat tangaran atas tinggal. Babang viral gitu. Nah, Dia lagi naik daun guys punya. Aja naik daun ya. Susah naik daun. Amin ya Allah. Jadi pertanyaan yang pertama yang pengen gue tanya ini banyak tentang soal YouTube. Ini kan karena motivasi anak-anak nih. Jadi alasannya kenapa main YouTube, sejarahnya gimana lah. Mungkin kalau sejarah YouTube gua kurang tahu ya, karena gua Sejarahnya lu main YouTube gitu. Oh, iya. Gua main YouTube bukan Iya. sejarah YouTube. Iya. Iya, siap. Awal-awal lu Sedikit, ngebangun kan? YouTube itu apa dulu gitu? Mungkin awal-awal gua ngebangun YouTube itu dari tahun 2017. 2017 tuh main YouTube. Itu gua tuh main ya. Kalau gua daftar akun YouTube, tau kan suka yang Iya. daftar. Nah, di tahun 2015. Itu nggak dipakai lah ya. Enggak, itu waktu jadi netizen. Jadi haters lah ya. Yang ngomen-ngomenin pertama banget. Ya, nih kalian Pasti pernah ini. tahu lah. Ya pernah nyoba gitu. Ya, bisa dicek lah di akun YouTube gua di video Bang pertama Bang. Ya bang, give alok bang. Gitu. Bang nih ID gua apa top up diamond. Ada Iya, kan kayak iya. gitu. Berarti Nah, 2015 tuh daftar akunnya. jadi haters, masih Iya. jadi haters. Jadi kayak Kayak penipat lah, penipak. Gua kan masih bocil loh Iya. bocil ya. Nah, tahun 2017 gua ngerintis, bukan ngerintis ya. Bukan iseng apa ya? Pengen bikin abadiin video disimpan dan tidak hilang. Di YouTube. Bukan di YouTube. Di mana caranya? Gimana tuh cara nyimpennya tuh di mana tuh? Mungkin kalau di HP di galeri Penuh takutnya ya. kehapus dan penuh. HP gua tuh kentang waktu itu HP
mereknya nih disensor Iya. kan guys sponsori. Iya. Nah, speknya itu masih rendah gitu. Jadi nyimpen video jangankan 1 giga, 100 MB aja penuh. Iya. Waktu itu punya akun itu gua upload di YouTube tahun 2017. Video waktu itu ada tutorial, ada video. Oh kayak lo emang basicnya senang edit video gitu ya, kayak Nah, senang edit waktu dulu. Dan sedangkan tutorial dan waktu itu gue jalan-jalan pernah jalan-jalan nih. Gue jalan-jalan bikin video. Anjay bikin video. Waktu itu gue ngeliat video orang. Anjay bagus banget ini. Dikasih lagu. Iya. Nah gue kasih lagu. Gue kasih musik. Jebret kasih musik. Kok bagus kata gue. Gue vlog nih vlog. Hai guys yang kayak gitu. Kayak ada bangga gitu. Nah anjay gue masuk YouTube. Gue sendiri yang upload. Ya kan? Iya. Kata gue dikasih musik. Walaupun waktu itu gua belum paham musiknya itu copyright apa kagak. Enggak penting Pak, upload aja lah. Ada musiknya, ada aingnya. Intinya the real karya lah ibaratnya, enggak mikir ada ini lah. Jalan-jalan kan divideoin, gua ke orang-orang. Tah aing di YouTube tah tinggal di tah. Aing berkarya nih. Gitu. Padahal enggak tahu apa gitu. Jalan-jalan doang. Yang nonton malah 20 orang doang. Terus tuh mulai agak sedikit apa ya namanya serius ke YouTube nih. Serius. Kayak bukan iseng lah, kayak nyeriusin dia. Iya. Waktu sekitar 1 tahun lah nyampe bulan ini, kayaknya Oktober waktu itu sama dah. Hampir. Itu lo awal langsung ke motovlog atau apa? Oh, maksudnya ngerintis dari YouTube itu kalau motovlog maksudnya konten yang biasa buat tuh apa nih awal-awal? Yang awal itu mungkin gua itu ngeprank gitu. Ngeprank. Nah, ngeprank itu dari sebelum ke motovlog yang ngeprank dulu. Oh, soalnya dulu tuh motovlog belum rame ya. Jadi prank itu banyak banget dulu, rame banget kan ya. Mungkin waktu itu gua ngeprank motivasi Atta Halilintar kayak itu aja. Jadi orang gila itu. Iya, berarti Bang Pinar itu ngefans sama Atta. Disebut dulu. Bukan ngefans ya. Dibilang jadiin motivasi. Oh, kayak inspirasi lah ya. Nah, itu. Kalau ngefans mah mungkin kalau ngefans gua fotonya diambil terus dicuci terus yang ngefans beda ya. Gua enggak munafik orangnya. Itu tuh jadi motivasi buat gua. Ya karena dari kerja kerasnya dari iya si Atta kok bisa kayak begitu. Kata gua bangga, bukan ngefans, bangga sama si Atta gitu. Kok bisa kayak gitu. Dan dibilang kata gua ngeprank itu enggak gampang. Enggak gampang lu ngeprank serius. Ada enggak kejadian yang ngeprank yang paling lucu di lu? Pernah. Gimana itu? Di Cikarang, tahu Cipes? Iya, Cipes. Nah, di Cipes waktu itu gua ngeprank, videonya masih ada apa kagak ya di akun YouTube gua? Berarti uploadnya di akun yang ini. Gua ngerintis nggak ganti-ganti akun ini, akunnya sampai sekarang akun ini. Waktu itu ngeprank minum rinso di tempat umum. Lu minum rinso? Minum rinso di tempat umum gara-gara diputusin cewek. Ceritanya gitu alurnya. Gua intinya waktu itu nyari target udah ada. Gua rinso udah disiapin nih di tas. Iya. Disiapin di tas. Rinsonya itu. Gua liatin targetnya di situ. Kamera simpen di mana? Udah tersusun lah. Gua datang ke situ. Jebret datang. Gua pura-puranya nelpon. Gua ngakunya tuh orang jauh. Di Cipes itu ngakunya orang luar kabupaten. Gua tuh sendiri bawa tas kan. Iya, perantau lah ibaratnya. Ya, mau ketemu cewek. Iya. Nah, gua udah jauh kan dari kabupaten lain ke Kabupaten Bekasi. Ceritanya itu. Contoh dari Bandung contoh ya ke Bekasi kan jauh banget kan. Iya. Nah, nelpon gua mau ketemuan sama cewek itu di situ. Dan di situ di pinggirnya itu ada orang. Iya. Supaya dia ngedengar gua ngomongnya kencang. Halo, sayang lagi di mana kan gitu. Yeah. Ceritanya tuh mau dijemput. Iya. Gua mau dijemput sama cewek itu. Gua nungguin, udah telepon udah, matiin lagi. Terus telepon lagi. Nah, si telepon itu gua ngomong. Jadi ngomongnya gini. Apa kok nggak jadi ngejemput ceritanya itu. Nah, ceritanya itu nggak jadi ngejemput kenapa? Karena putus. Padahal kan teleponnya itu nggak ada. Nggak ada apa. Nggak ada lawan bicara. Cuma ngomong sendiri. Itu risau lu minum. Nah, putus kan? Ceritanya putus. Gua kayak orang stres, kayak orang frustasi. Di pinggirnya itu udah mulai kepancing. Emang gua ada basic buat acting ya kan. Alhamdulillah ada sedikit lagi. Nah, dia tuh udah mulai ngelirik gua. Ngelirik itu udah ngelirik liatin. Kayak orang perhatian gitu. Aja diperhatiin dong. Nah, gua tuh bukain so. Belum bukan, masih dipegang-pegang. Dia udah ngeliatin, udah curiga. Iya. Terus
gua langsung blok dulu, dia panik yang pinggir, dia kan paniknya kenapa? Mas, ngapain lu bunuh diri ya kayak? Iya, dia panik tuh. Ngapain lu bunuh diri minum kayak gitu? Dia langsung beli minum, gua diminum. Ini gua nih mulut gua, tangan dia masuk ke sini semua. Asli tuh. Kalau ada dah videonya masih ada. Tapi malah jadi real gitu ya. Iya betul. Kan diminum nih. Si Ritanya itu dia ngasih air, ngasih minum. Dia tuh, Mas, cewek tuh masih banyak. Apa nasihatin gua, curhat ke gua. Katanya, Bang, cewek tuh masih banyak. Katanya lu jangan kayak gini, ngapain berdiri gara-gara cewek katanya gitu kan. Sedang gitu tuh. Enggak seolah-olah tuh pengen ketawa tapi lagi seru gitu ngelihat orang panik. Nah, udah gitu si kameramennya kan disitu pada datang. Dia malu. Oh, bukan prank katanya. Enggak, itu kejadian itu yang paling unik itu doang satu. Yang ngeprank. Tapi tuh viewersnya naik enggak? Alhamdulillah. Sebulan 200. 200 orang. Sebulan 200.000. Itu juga kayak teman-teman lu yang paksa gitu ya. Iya. Nah itu ceritanya kan lu sekarang dapat sukses lah, ibaratnya dibilangnya sukses di YouTube gara-gara dari motovlog. Nah itu sejarahnya lu dari prankster ke motovlog itu gimana? Cerita awalnya gitu. Kan agak jauh gitu kan. Jauh banget ya. Apa hubungannya ya? Iya. Ngomong depan kamera sama belakang helm. Iya. Nah itu ceritanya gimana? Gara-gara tim. Oh gara-gara. Terima kasih tim. Ya terima kasih. Tim gara-gara apa tim apa? Tim prank. Oh tim prank. Oh tim prank. Gara-gara tim prank nggak kompak, gua beralih ke motovlog. Bener jadi makasih nih buat temennya si viral yang kalian nggak kompak. Yang tidak kompak, terima kasih banyak. Gara-gara lo gua jadi ke motovlog. Kalau kompak sekarang mungkin jadi tukang prank seru ya. Terus. Yang sebulan 200 viewer. Ya mungkin gua frustasi kali. minum rinso beneran. Nah, langsung lanjut ke motovlog nih. Nah, mulai ke motovlog itu mungkin dari Bang Cungkring kali ini. Gua ngeliat dia tuh tetangga gua. Oh, satu teman lah ya. 5 langkah dari rumah. Emang temen dari kecil dia tuh. Dia tuh nge-vlog aja. Kata gue itu ini si Cungkring ngajakin gua emang udah dia nge-vlog tapi gua belum agak tertarik belum. Iya. Nah, udah beberapa video dia ada 4 video atau beberapa video ya. Kata gua nge-vlog lebih gampang daripada nge-prank. Karena kenapa? Vlog sendiri, nggak butuh tim, edit sendiri, kemana-mana jadi video, bener gak? Jangankan ke pasar, kita di rumah aja bisa jadi video, bener gak di rumah? Iya. Contohnya bisa kan nge-review motor sendiri? Iya. Cuma kan emang ya ini yang banyak yang anak-anak nanya nih, kalau motovlog kan emang kayaknya harus modal gede kan? Kadang-kadang tuh dulu aja ada yang nanya, Bang, gue nggak punya motor, harus punya motor dulu. Sedangkan motor sendiri kan sekarang modalnya gede. Nah, lu gimana nih? Apa pendapat lu tentang kayak gitu? Orang-orang yang itu tuh gini, menurut gue itu tuh orang yang bilang, kenapa sih nggak jalani dulu aja? Kenapa harus nunggu yang wow gitu? Bukan modalnya gede, kagak gede ini udah. Jadi gue nanya ke kalian, tahun sekarang pasti orang-orang dibilang motor pasti punya. Iya pasti sih. Cuma kan emang kalau bukan itu kayak di motovlog tuh kan kalian nih kalau lihat nih Moge, ya enggak Moge tuh kayak motor-motor yang sport lah minimal gitu kebanyakan. Motor support apa sport? Nah, ibaratnya tips dari Spiral nih. Dari gua sendiri ya. Kata gua mulai aja dulu. Kenapa enggak? Ada orang yang kayak satu minder. Ada kayak iya minder. Iya sih kadang. Padahal orang itu udah dibilang anak-anak sekolah sekarang minimal motor ada kan? Pertama bingungnya itu dari motor itu pasti minder. Kenapa minder? Orang-orang lihatnya motovlog itu motornya ya tadi dibilang masih sport, motor dibilang minimal itu yang ada tankinya di depan. Iya, itu yang keren-keren lah, yang laki lah ibaratnya kan. Nih gua aja dulu sedikit cerita dari gua dulu. Gua aja dulu manfaatin yang ada dulu aja. Lu pertama mulai itu pakai motor apa di motovlog? Supra. Pakai Supra GTR yang kata orang motor bapak-bapak yang motor kurang diminat orang. Bapak galon. Bapak galon. Bener nggak? Iya. Dibilang kan kalau. Tapi kalau bapak galon mah Suprapit ya. Iya. Kalau GTR lah. Itu mah agak bapak gaul. Bapak gas. Tukang gas agak naik dikit lah. Kan kalau galon mah 5.000 ya. Kalau gas kan ada. Nah itu lu waktu nge-vlog tuh kan pakai GTR. Lu umur berapa itu?
Mungkin 15 tahun. 15 tahun lah. Enggak baru kemarin lah umur 20-an ya. 20-an. Berapa ya gitu. Maksudnya dalam kondisi remaja pakai motor GTR ngevlog tuh aja. Iya, Percaya diri gitu. Iya, kenapa? Gini ya, gua bilang jangan pernah minder. Tuh, Jangan itu. pernah malu. Iya. Orang kebanyakan malu loh. Jangan sampai kayak malu kalian itu malah menghambat proses sukses kalian. Jadi Betul nunggu-nunggu sekali. ya. Itu yang jadi bahaya. Kasiannya itu kepada ini mikirnya. Lu pengen gaya apa pengen sukses? Nah, iya itu. Kebanyakan orang pengen gaya. Berarti lu awal-awal tuh pakai Supra GTR, ngevlog gitu kan. Iya. Itu berapa lama? Kan lu juga sempet tuh pakai yang gue kenal lu kan pakainya Ninja tuh yang hijau itu kan. Ya berarti baru kenal nih. Iya, kalau Ya. dulu kan emang gue nggak tahu lu dari awalnya. Nah, gue ini agak penasaran lu pakai Supra GTR tuh berapa lama gitu? Kurang lebih sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah, gue pakai nih kan orang biasanya ngeluhnya itu katanya motor gua kalau awal tuh susah katanya gitu kan. Iya. Susah katanya, terus kedua modalnya harus motor-motor yang ada tangkinya di depan ya. Iya. Kalau enggak motor yang speknya agak lumayan lah gitu ya. Kata gue yang bikin susah itu lu sendiri. Yang bikin susah itu dia sendiri. Kenapa? Karena dia itu apa ya, pemikirnya tuh terlalu jauh. Iya, kayak buat gaya gitu ya. Iya itu. Tapi kan waktu itu nih, lu kan pas pakai Supra GTA kan lu udah masuk ke tim sempak nih. Nah, Ya gue tau lah tim sempak nih kan kayak anak-anak CBR lah banyak, Ninja ada yang punya Ninja, yang motor 15 cungkring kan. Iya. Nah, lu pakai Supra GTR tuh ada rasa minder apa gimana? dibilang di rasa minder itu karena motor itu, karena motor. Ya kan karena lingkungan lu nge-vlog gitu kan, nyalain lu kan pakai motor sport. Apalagi tim sempak kan terkenalnya tuh godain Dede Gemes kan. Nah itu. Ya Dede Gemes kan kalau pakai motor sport lah minimal gampang gitu. Nah, lu gimana nih? Itu bukan alasan gua. Oh. Ya, bukan alasan buat sukses. Hmm, Bukan alasan buat bikin Dede Gemes. nggak deketin kita gitu ya. Oh, tidak itu. Itu bukan gua banget kalau motor gua kayak begini. Gua malu. Gua kalah sama motor dia bagus. Gua kalah sama itu. Kagak. Yang bikin gua itu apa ya namanya? Bisa deket sama Dede Gemes apa? Satu. Pede. Ya pede. Pede lu. Tahu kan helm gua waktu dulu apa? Kayak Teroket. Emang iya. Ini enggak tahu. Wah, berarti lu emang Enggak tahu. bener kayak bapak banget ya. Nah, motor Supra gini ya. Tanya gini. Helm kayak Teroket bulat kan? Iya. Oblak-oblakan di bawah kan? Lu lihat kan video-video gua di bawah. Kayak Teroket warna putih. Sampai sekarang tuh KYT-nya ada, helmnya tuh ada. Tapi kalau kamera yang YI udah gua kasih ke saudara gua ya, karena dia membutuhkan. Jadi gua kasih. Tadinya itu kamera nggak bakal kemana-manain. Terus nih yang itu kan sejarah lu yang paling awal-awal yang paling di motovlog nih yang berkesan lah lu. Apa sih yang lu dapetin dari dunia YouTube gitu? Dari mulai motovlog gitu. Ya, ibaratnya selama lu nge-YouTube tuh apa yang lu dapet nih? Ini jangan ke nominal dulu lah, ibaratnya kayak pembelajaran dalam hidup di lu gitu apa? Mungkin kalau dari gua sih dari motovlog banyak banget ya. Banyak pelajarannya. Dari mungkin ngetes mental gua. Iya. Dari ngetes kepercayaan diri gua. Karena kenapa kepercayaan diri gua dari Dede Gemes? Bener gak? Ya karena di pinggir jalan gak kenal. lu juga gue tuh pernah denger nih katanya lu dulu sebelum ini kan lu pernah jualan tuh, yang bapak lu kan jualan. Oh iya. Nah itu gimana tuh, gue penasaran nih dari lu sendiri nih. Oh, dari apa pengalaman hidup gua gitu. Iya. Sebelum waktu itu kan namanya juga manusia itu butuh proses untuk menuju sukses. Iya. Dan Ya lu ya terpahit lah di hidup lu lah. Waktu Yang gua paling pahit lah. dulu itu kan gua sekolah gua itu di SMA ya, bukan SMK. Kan waktu dulu gua bener pengen banget masuk SMK. Iya. Karena kenapa? Wow, SMK itu. Wownya kenapa? Cowok kan masuk SMK otomotif kan. Iya. Gua pengen lah bisa belajar dari dunia perbengkelan. Tapi gua orang bandel dulu, gua bandel. Serius. Apalagi lu masih ini ya STM ya. Tawuran terus ya. SMP waktu itu gua SMP bandel. SMP bandel. Gua bandel SMP. Pengalaman gua tawuran ya. Gua jujur gua sering tawuran SMP. Gua tapi bukan jagoan ya, bukan. Yeah. bukan jagoan. Mungkin waktu itu gua ada pengalaman SMP itu gua sering tawuran, jadi kata orang tua gua, lu nggak boleh masuk SMK. Nggak boleh. Nah itu yang tadi yang hidup terperih lu. Gua masuk SMA. Gua di pikiran gua gimana? SMP emang nyusahin banget, nyusahin orang tua. Gua
sering tawuran, dipanggil guru, orang tua suruh ke sekolah gara-gara gue bandel. Duh, kata gue, masa gue SMP kayak begitu, SMA mau bandel? Iya, berarti agak sedikit sadar lah SMK. Gue SMA itu gimana caranya gue bisa punya duit sendiri, gitu. Gue waktu itu SMA itu pernah jualan, sering jualan gitu, bukan pernah lagi sering. Tanya, kalau nggak percaya atau gue cerita ini real semua ya, nggak ada rekayasa apa bikin tambah-tambahin enggak. Gue itu ke SMA itu waktu bukan pernah ya, gue dari mulai SMA dari kelas 1 nyampe kelas 3 gue jualan kerupuk, makanan ringan. Karena bapak lu juga kan yang produksi kerupuk, jadi lu kayak jual-jualan nitip-nitip gitu ya. Ke kantin, ke warung bawa nih, gue dari rumah tuh udah niat seminggu sekali tuh pasti bawa. Jadi buat anak yang kalian juga nonton nih, siapa tahu kan ada yang ngira Bang Viral mah emang anaknya orang kaya gitu, ibaratnya bisa sukses lah, wajar lah. Kadang kalau anak-anak sekarang tuh gitu alasannya, dia mah sukses karena bapaknya punya duit bisa beli ini. Ini fun fact ya, maksudnya yang dalam real bapaknya Viral itu produksi kerupuk ya. Iya, gua kayak mengerjakan warga-warga di situ gitu. Jadi emang bener-bener dari keluarga sederhana. Ya, alhamdulillah gitu. Karena gue juga agak sedikit kenal lah, karena berapa kali main ya Pak. Ya. Main aja pas syukuran datang sono gitu. Jadi menurut gue sih jangan jadi alasan latar belakang kita tuh gimana. Iya. Kalau gue sih gini, orang tua kita mungkin ekonominya kurang cukup apa gimana gitu. Ini tuh jangan jadi patokan, itu yang kayak gitu tuh kan orang tua kita bisa melebihi atau bisa lebih kan. Nah sekarang kan terbukti lah ibaratnya dengan kerja keras tuh sendiri lu bisa dapat. Alhamdulillah gitu. Nah, ini pencapaian sekarang nih. Yang gue pengen nanya nih, lu apa ya? Barang apa atau apa sih yang lu dapat dalam bentuk finansial pertama nih dari YouTube gitu kan? Ibaratnya lu dulu kan dagang nih. Ibaratnya tiba-tiba main motor, ngedit yang tadi ngeprank lu tiba-tiba dapat duit dari YouTube gitu. Nah itu yang berkesan apa gitu? Apa dibeliin apa buat apa gitu? Mungkin ya dari nol sampai sekarang ya. Dari real YouTube benar-benar jebret itu ini. Buatnya yang benar-benar real dari YouTube gitu ya. Benar-benar real, benar-benar wow gitu. Iya. Menurut gua sendiri gitu. Karena pencapaian ini tuh dibilang gue tuh kayak mimpi, kok bisa gitu. Seorang gua gitu, Bang Kira kok bisa dapet ini gitu. Lah dibilang apa ini masih mimpi, apa ini cuman halusinasi gua sendiri. Tapi iya sih emang mimpi. Kalau gue juga pasti bilangnya mimpi, hitungan 1 tahun loh. Sekarang kayak gini ya, kayak gue yang kerja aja hitungan berapa tahun. 15 aja gue nyicil gitu. Nyicil. Kata gue ini maksa gitu, ibaratnya kan makan nasi kerupuk gitu. Ini 1 tahun dapat jetlag. Berarti emang YouTube itu bisa mengubah gitu ya. Iya, dibilang kata gue kalau lu pengen sukses jangan pernah gengsi dan jangan pernah dibilang apa ya sok jalani aja dulu, jangan lu nunggu harus modal gede, harus modal ini itu kagak. Lu tuh kalau lu benar-benar yakin lu pengen sukses, jangan pernah gengsi sama jangan pernah malu gitu. Orang pada malu-malu mulu. Anak zaman sekarang tuh bukan anak zaman sekarang. Orang tuh kebanyakan tuh malu. Belum ngejalanin belum apa malu. Katanya yang ngehambat itu bukan orang lain tapi diri lu sendiri. Oke, itu. Jadi yang poin pertama. Jadi kita mau lanjut nih ke part kedua. Ini kan udah berapa nih? 21 menit. Jadi kita mau lanjut ke part 2. Gue mau nanya nih. Pertanyaan yang paling pokok tuh. Paling utama, kenapa lu ngambil ZX? Kedua, apa ya kan sejarahnya lu apa sih ya? Ada pengalaman-pengalaman yang benar-benar sedih yang belum pernah ngomongin di channel lain ada. Oke, kita lanjut ke part 2 guys.